Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Bekam Saputra. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian smart system bersama guru penilai saya, yaitu Bu Sanasya Kolia. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Saya di sini membuat smart system, yaitu atau jembatan otomatis. Pertama, saya akan menjelaskan algoritma dari rangkaian dulu. Di sini ada algoritma smart system saya. Yang pertama, inisialisasi perangkat. Saya sini membuat beberapa komponen yang dipakai, contohnya ada ISP, sensor ultrasonik, ada sensor LDR, ada servo, LED, dan breadboard, dan lain-lain. Ketiga, saya membuat maket jembatan dan portalnya untuk rangkaian smart bridge ini. Setelah itu saya lanjut ke wiring komponen, setelah itu coding program, lalu upload program ke Arduino IDE. Setelah udah diupload dari program Arduino IDE, kita upload langsung ke ESP32 nya, lalu kita uji coba sistem. Sini saya akan menjelaskan cara kerja sistemnya dulu ya Bu. Sini ada cara kerja sistemnya tuh. Alat smart bridge bekerja dengan membaca dua sensor ultrasonik dan satu sensor LDR. Sensor ultrasonik pertama mendeteksi kapal, sedangkan sensor ultrasonik kedua mendeteksi kendaraan. Data dari sensor dikirim ke SI32 untuk menentukan gerakan servo. Jadi, ketika kendaraan terdeteksi, SP3 membuka portal secara otomatis. Saat kapal terdeteksi, portal ditutup, lalu jembatan dinaikkan menggunakan servo utama. Setelah kapal lewat, jembatan diturunkan kembali, dan sensor LDR ini gunanya itu mendeteksi kondisi terang atau gelap. Jika ESP32 menyalakan LED sebagai lampu penerangan, sistem juga dapat dioperasikan secara manual melalui aplikasi BLI. Kita lanjut ke uji coba di rangkaian. Boleh. Jadi uji coba di rangkaian seperti ini. Jika ada kapal lewat, dia jembatannya akan naik, terus kapal lewat. Nah, jembatan dia akan turun. Tapi jika dia ada mobil di sini, portalnya akan naik dan mobil bisa lewat. Tapi kecuali jika ada mobil di sini, cuma ada kapal juga di sini, dia akan mendahului kapal yang lewat tuh. Jadi mobilnya belum bisa lewat. Jadi biar kapal yang lewat dulu. Kapal udah lewat, portal akan turun, baru portalnya naik. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke. Kenapa Riko bikin alat ini, jembatan otomatis? Oke. Saya bikin rangkaian smart bridge ini karena saya lihat kalau di luar negeri kan sebenarnya sudah memakai sistem seperti ini ya. Kalau ada kapal lewat, dia ada jembatan yang naik. Mungkin di Indonesia nggak tahu, belum ada atau belum pernah lihat saya ya. Jadi saya pengen di Indonesia juga dikembangkan seperti ini Bu. Jadi kamu terinspirasi karena di Indonesia belum ada. Iya. Terus kenapa cuman ada satu alat yang menyangga jembatannya? Kenapa bukan ada dua? Karena itu kita kita meminimalkan waktu Bu. Berhubungan saya juga belum lama pulang dari PKL, jadi saya memaksimalkan waktunya, jadi cukup memakai satu servonya. Tapi kalau misalkan pakai dua bisa kan ya? Bisa. Tapi geraknya bisa bareng? Bareng bisa. Bisa. Jadi nggak bakal goyang. Oh, ya. Kemudian seberapa sulit tingkat kesulitan kamu membuat alat ini? Kesulitannya ada dua kesulitan sih Bu. Yang pertama, saya sulit di waktu kan tadi. Yang pertama, saya harus meminimalkan waktu karena berhubungan saya belum lama baru pulang dari PKL. Yang kedua, dalam pengodingan sih Bu. Soalnya sering error di belinya gitu dari sistem manual. Sering error. Berapa kali kamu error? Udah kehitung sih Bu. Banyak. Banyak. Terus mahal nggak kamu bikin alat ini? Untuk mahal sih belum terlalu mahal Bu. Belum terlalu mahal. Belum, nggak nyampe
200 lah. Oh, nggak nyampe 200. Tapi kalau misalkan ini jadi misalkan diterapkan, mahal nggak? Atau untuk sistemnya ya? Di kehidupan nyata kemungkinan lumayan. Mungkin lumayan ya, karena dia harus mengangkat jembatannya. Iya. Pasti harus dihitung bobot beratnya juga kali ya. Iya. Oke deh, cukup dari Ibu, bagus, cukup menginspirasi. Semoga negara kita segera punya jembatan otomatis. Amin. Oke. Saya juga bisa ngatur dabling sih. Mau Oh saya iya, tunjukin coba dulu. boleh. Coba Ibu lihat dipencetnya. Oh. Nah ini kalau ini buat jembatannya Bu. Oh, yang itu jembatan. Itu bisa nih. Kita kontrol dari HP jarak jauh. Nah, nggak bakal turun. Jadi saya lepas bakal turun. Kalau yang bawahnya? Buat bawahnya buat portal. Portal bisa saya turun. Bisa saya atur juga dari HP. Ini emang aplikasi khusus untuk ini atau kamu juga nyesuaiin aplikasi sama ini? Nyesuaiin aplikasinya. Oh, jadi mungkin codingan yang kamu maksud selain ini juga kan? Iya, ini di bagian gitu. Oke, terima kasih Niko. Cukup Bu. Cukup. Oke, mungkin sekian aja ya Bu. Iya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.